Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Awiyah mengajukan pertanyaan, mungkin agak menyimpang dari materi hijrah tadi. Ada beberapa kesempatan saya melihat kalau ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian ada seseorang mengatakan, saya bersaksi bahwa ini orang baik. Apakah memang harus begitu kita dalam melakukan takziah, atau kadang-kadang di media sosial di setelah meninggal Canu bin Canu, saya bersaksi orang ini baik. Apa memang kita ini punya kapasitas untuk menjadi saksi seperti itu? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Isya, hafizakumullah wa ra'akum. Ada dua pertanyaan yang sudah diajukan. Pertama sekali, ini berhubungan dengan takziah ke rumah yang meninggal dunia. Kemudian kita memberi kesaksian kepada yang meninggal bahwa dia orang baik. Ya, bisa saja maksudnya kita mendatangi ahli waris, kemudian kita sambil berdoa si mayat, kemudian berdoa untuk yang mendapat musibah, karena kepergian seseorang itu musibah bagi yang lain. Suami meninggal tentu musibah bagi istri. Orang tua meninggalkan musibah bagi anak-anak, saudara. Apalagi kalau dia orang baik. Tapi kalau dia tidak baik, ya kadang-kadang kalau orang tidak baik itu meninggal dia, kadang istirahat orang lain dibuatnya, ya kan? Karena dia jahat umpamanya, istirahat dia dari kejahatan dan dosanya, dan juga orang lain. Nah, sekarang ini memberikan kesaksian kepada ahli waris bahwa si Anu adalah orang baik. Atau biasanya kalau kita mengantar jenazah ketika mau diantarkan ke kuburan, kan ada yang berdiri satu orang, maka ahli waris atau tokoh masyarakat yang mengantar terakhir jenazah mulia itu bisa ada dua cara saja. Pertama, diminta kesaksian kepada yang hadir, ini si fulana orang baik, semua ngaku orang baik. Atau ada lagi yang diucapkan tubah, ya kan? Tubah itu kan doa yang artinya semoga dia bahagia, semoga dia baik. Apa hukumnya ini? Secara umum ini adalah sunnah. Rasulullah SAW juga menganjurkan ketika ada lewat jenazah orang beriman, dia orang beriman, dia saksikan bahwa dia orang baik. Memang ada itu. Nah, oleh karena itu yang pertama, bahwa memang ada dasarnya. Yang meninggal itu kita minta semua orang menyaksikan bahwa dia itu orang. Kemudian ada hikmah di balik itu. Ya, salah satu hikmah, kalau kita yang bertakziah, kita teman akrabnya, ya
selalu dulu bersama dia dulu. Datang kita kepada ahli waris yang dapat musibah dengan kepergiannya, ya, itu adalah salah satu hiburan, meringankan beban musibah. Jadi kalau kita katakan kepada yang tinggal, wah si fulan itu adalah orang baik, kebaikannya banyak, semoga Allah terima kebaikan-kebaikannya. Ini kan meringankan beban ahli waris. Ketika kesedihannya itu tidak terlalu tinggi dengan kita menyebut dia meninggal tapi dia orang baik. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi yang lebih penting dari itu. Ini sebenarnya adalah memberikan kesaksian baik itu. Di situ ada komitmen bahwa semua yang hadir, yang bertakziah, kalau dia langsung memberikan kepada ahli waris mengatakan ini dia orang baik, ya seolah-olah dia komitmen bahwa saya tidak akan mengingat dari yang meninggal kecuali yang baik-baik, dan saya komitmen tidak akan menyebut yang kecuali baik. Itu. Karena kita dilarang menyebut aib-aib keburukan orang yang sudah meninggal. Maka itu tidak boleh. Makanya dia pencuri, dia penjudi, dia begini. Jangan disebut. Tidak boleh menyebut aib-aib orang-orang telah meninggal. Apa masalahnya karena boleh menyebut aib? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan Allah sudah mengampunkan semua dosanya. Barangkali kita tak tahu dia taubat antara dia dengan Allah. Dia menangis. Kita tidak tahu. Barangkali dia melakukan amalan besar yang membuat Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Siapa tahu? Dia sendiri sudah bersih dari dosa yang kita ceritakan. Kita sendiri bergelimang dosa dengan menceritakan. Jangan kita, orang sudah bahagia, kita yang malah menderita. Maka keburukan yang meninggal. Kemudian tidak ada lagi apa manfaatnya Bapak ceritakan keburukan orang meninggal itu. Kita mengetahui keburukan orang bukan untuk diceritakan, tetapi untuk dirubah, untuk sama-sama dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu dengan adab-adab. Ada orang hobi menceritakan keburukan orang. Tak apa-apa gunanya diceritakan, dan orang yang diceritakan itu juga tidak tahu diceritakan apa manfaatnya. Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW lama sekali bahagia orang yang selalu melihat aib dirinya. Itu orang tanda orang itu orang bahagia, orang baik. Dia sibuk dengan aib dirinya, bukan aib orang lain. Tanda orang tak baik, ceritain aib orang aja. Aib dia. Maka kata pepatah orang kita, gajah di pelupuk matanya tak nampak oleh dia, semut di seberang mengkinang sana nampak oleh dia dari Pulau Legini. Karena itu lucu itu. Agama kita ini bagus sekali, Masya Allah, mengatur ya. Di keburukan bukan untuk diceritakan, tapi untuk diperbaiki. Kalau anda tak bisa memperbaiki, apa manfaatnya? Maka ghibah namanya. Benar pun yang anda ceritakan, anda dosa, karena tidak ada manfaat. Tapi kalau anda datang kepada dia, ya akhi, kamu punya begini, saya sayang sama kamu,
saya juga kepengen baik. Saya punya pengalaman ini tidak baik. Maka saya mohon supaya kamu ini, saya ingatkan saja. Itu seperti bukan diceritakan. Apalagi yang diceritakan itu subhanallah. Ini ada sekarang ini fenomena kehidupan yang tidak bagus. Kalau Allah khususkan dalam Al-Quran adab kehidupan sosial, Allah langsung menurunkan bagaimana adab kita dengan sesama, bagaimana interaksi kita dengan sesama saudara, bahkan dengan muslim non muslim. Diatur dalam agama kita semua. Maka surat yang luar biasa untuk mengatur muamalah, hubungan interaksi sosial kita. Maka kalau bisa hafal itu surat, pelajari itu surat, simpulkan dari surat itu, tadaburi dari surat-surat itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran sosial, konsep-konsep hidup. Kalau diamalkan apa yang terdapat dalam surat itu, saya yakin kehidupan sosial kita menjadi kehidupan sosial yang aman, nyaman, damai, sejuk, tenang, tak ada gejolak. Apa itu surat? Surat Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat. Di situ antaranya kita dilarang mendahului Allah, mendahului Rasul. Suruh kita beradab. Nah, ada pula orang, ya kalau dari sikapnya lebih hebat pula dia dari Rasulullah lagi. Klaim-klaim orang, keluarkan orang sembarangan, masukkan orang sembarangan, nuding orang sembarangan. Apa kata dia aja? Ada manusia seperti itu. Maka ada yang untuk dijelaskan seperti bagaimana kita menerima informasi. Kalau ada bapak diceritakan orang tentang seseorang, bagaimana cara menerimanya? Ada dalam surah Hujurat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik, orang cerita kesalahan orang itu fasik itu. Kalau datang dia membawa informasi, jangan kau benarkan, jangan kau dengarkan telinga kamu. Ini bercerita pula, oh ya, sama-sama lagi. Itu sama menyambung fitnah itu. Itu tak boleh. Maka apa? Fatabayyanu, cross check, teliti berita itu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati. Karena kalau kamu tidak cross check, kamu akan terjerumus nanti memfitnah satu kaum yang berakibat malapetaka untuk dirimu, yang membuat kamu nanti menyesal. Tusibu qauman bijahalah, kamu tuduhkan kepada kaum, satu umat, satu orang, bijahalah, berdasarkan kebodohan. Tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kadang-kadang melahirkan sikap, informasi, atau ustaz sesat, ustaz bid'ah. Oh ya, ustaz bid'ah. Kemarin ketemu dengan ustaz itu masih salam dia. Mendengar informasi ini, besok ini ustaz bid'ah, dah salam dia. Astagfirullahaladzim. Oh jadi kalau bid'ah tadi pemam bid'ah, cross check apa itu bid'ah, apa itu. Sembarang aja. Itu ngaku-ngaku pula sunnah, jemaah sunnah. Astagfirullahaladzim. Begitu sunnah Rasulullah. Begitu Allah mengajarkan begitu. Selada orang ngasih informasi itu diterima begitu, diamalkan. La ilaha illallah. Senang pula. Maka di sini bahaya, rusak akhirnya tatanan kehidupan sosial. Isinya ghibah menggibah, jelek menjelekkan, rendah merendahkan, kelompok-kelompok, masing-masing bangga dengan kelompok, ngaku pun paling benar, orang lain salah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Kerja-kerja syaitan semua.
Allah katakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Datang informasi, cek dulu benar atau tidak. Kalaupun dia benar, jangan disebarkan. Mau sebarkan, tunggu dulu. Apa manfaat kamu menyebarkannya kalau terbukti itu benar? Kalau terbukti itu bohong, ayo dosa isinya semuanya, tak boleh kamu sebarkan. Jangan di-share. Kalau itu toh benar, tunggu dulu. Apa maslahat kamu menyebarkannya? Kalau tidak, dosa aja isinya, bahaya. Nah, di dalam ayat itu juga, inna ba'dhan dhanni ism. Jangan buruk sangka, karena buruk sangka itu dosa. Buruk sangka sama orang. Orang kadang-kadang ingin berbuat baik sama dia, buru aja orang dibuatnya. Ada juga bermasalah ini, orang sakit, orang buruk sangka itu. Maka kepada saudara, kalau ada 100%, 100 ini kita lihat sikapnya, 99 mengarah kepada negatif. Ada 1% saja bisa diarahkan kepada positif. Tangkap yang 1% itu, tinggalkan yang 99. Begitu supaya kita memandang positif, bukan dari suuzon. Ini enggak 90% positif, 1 negatif. Satu negatif itu dipegang. Ini atau ngaku pula sunnah. Sunnah apa? Sunnah siapa? Ini susah ini. Ada orang mengenal sunnah. Kerjanya melawan sunnah aja. Itu husnuzon. Boleh sama-sama orang-orang beriman salat. Kemudian coba wala tajassasu. Tak boleh kita mata-matai cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tak boleh ghibah. Ghibah itu sama memakan daging saudara. Itu betul. Daging saudara. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? La yaskhar qaumun min qaumin. Tak boleh saling menghina. Karena yang kamu hina barangkali jauh lebih baik dari kamu. Kau tuduh sesat, barangkali kau yang sesat. Kan gitu. Maka evaluasi diri. Sibukkanlah diri dengan baik. Dan jangan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian paling bersih. Kata Allah, yang membersihkan kita Allah. Innallaha yuzakki man yasha. Allah yang merekam orang yang dikehendakinya. Kalau kita gimana? Lihat zahirnya, bagus dia, solat dia, orang baik, termasuklah tadi ayatnya. Maka selama dia solat, anggap orang baik. Maka itu kita sebut baik. Itu maksudnya bukan berarti kita berbohong, dah. Bukan itu maksudnya. Karena kan kita tahu bahwa dia banyak buruknya. Tapi ketika meninggal dunia, semua yang buruk kita tinggalkan. Berdoa kita kepada Allah supaya Allah ampunkan dosanya. Dan tinggal yang kita sebut ketika menyebut dirinya yang baik, itu sebut. Maka kesaksian itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.